Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi suami katakan, kami kemarin itu ada KKR Jalanan dan merupakan program dalam pelayanan ministry kami untuk mengadakan KKR Jalanan, dan biasanya di pasar-pasar. Jadi kami melihat dalam beberapa kegiatan KKR itu banyak jiwa yang membutuhkan jamahan Tuhan, dan banyak jiwa yang harus dijangkau, ya. Dan itulah yang membuat kami begitu bersemangat untuk mengambil bahagian pelayanan. Pergilah kamu ke segala bangsa, jadikan semua murid Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebersamaan kita pada siang hari ini, dan kita akan mendapati berkat juga dalam kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi kita semua, yang saya beri judul dosa manipulasi data dan fakta. Ya, Bapak Ibu kalau dengar itu kan ada mungkin yang sudah bicara apa ini. Tetapi bukankah firman Tuhan itu harus menjadi apa ya, pedang ya, juga harus menjadi teguran bagi kita semua. Jangan yang manis-manis saja, yang berkat-berkat saja yang kita dengar, sehingga kita menjadi jemaat yang tidak dewasa. Jadi makanan keras itu bagi yang sudah dewasa. Kita akan dengarkan apa kebenaran ini yang akan saya awali dalam Amsal 10 ayat 10a. Amsal 10 ayat 10a. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras. Baik, kalau biasa berdiri. Di bagian pertama saja, di bagian A saja. Amsal 10 ayat 10a. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Siapa menyedihkan mata menyebabkan kesusahan. Puji Tuhan, silakan kembali. Ini dari awal sudah bicara kesusahan. Nah, mari kita melihat, saudara, ada kalanya kehidupan saya dan saudara dalam beraktivitas, ya, sehari-hari dengan sesama kita. Bahkan kadang kalau masuk dalam kegiatan atau aktivitas rohani, kita kadang melakukan yang disampaikan firman Tuhan tadi, mengedipkan mata. Apa sebenarnya maksud dari firman Tuhan ini? Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membawa kita pada contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang dicatat secara jujur oleh Alkitab, bahwasanya mereka itu adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangannya. Kita bersyukur bahwa Alkitab membukakan semua itu, tidak hanya dalam sisi positif untuk menjadi teladan, tetapi ada sisi negatif yang diungkapkan oleh Alkitab secara gampang, secara jujur, untuk kita belajar dari apa yang mereka lakukan. Ketika mereka melakukan sesuatu yang negatif, yang tentu tidak berkenan kepada Tuhan, ada konsekuensinya. Itu harus kita ambil pelajaran. Nah, saudari di dalam Tuhan, kita akan melihat Abraham, ya. Abraham di dalam kitab Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, ketika itu Abraham masih punya nama Abram, belum menjadi Abraham. Nah, di dalam ayat 13 di sana ada rasa ketakutan
Abraham sehingga dia berdusta. Atau mari saudara kita membaca kebenaran firman Tuhan ini secara lengkap di dalam Kejadian 12 ayat Kejadian 12 ya ayat 10 mulai. Ini sebelumnya tentang panggilan kepada Abram. Dia kemudian dipanggil Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim dan berjalan ke tanah Negeb. Nah, ketika kelaparan di tanah Negeb itu, ayat 10 bilang, Abraham pergi ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ayat 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarah istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Ayat 16, Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpahkan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah dia. Pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menyebut apa yang diungkapkan oleh Abraham adalah, atau biasa kita kenal dengan dosa bijaksana, ya, dosa bijaksana, supaya aman. Jangan diungkapkan semuanya. Memang dalam kebenaran yang lain dia tidak berkata dusta. Ya, itu memang adiknya. Nah, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa Abram dan Sarah itu adik kakak. Ya, adik kakak. Jadi memang dahulu pernikahan seperti begitu tidak masalah, saudara. Dan juga kalau kita melihat Kejadian 20:12 itu juga mengulang sebuah dusta yang diungkapkan dengan kebenaran yang setengah, ya. Karena memang Sarah itu adalah saudara tirinya. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita kembali kepada Abraham yang berdusta pertama tentang Sarah ketika dia masih bernama Abram. Apa yang dia dapatkan di situ adalah kambing domba juga, bukan hanya sekedar keamanan, keselamatan karena dia takut dibunuh, tetapi ada bahagian yang dia dapat adalah kambing domba, lembu sapi yang tadi kita sudah lihat. Ada kekayaan dan bahkan ada fasilitas, ada budak laki-laki, budak perempuan. Di sini kalau kita kemudian melanjutkan tadi pembacaan yang kita sudah sama-sama lihat, bahwa kemudian dia ditegur oleh raja. Ya, Firaun menegur dia. Dan apa yang harus kita lihat di sini? Abraham yang tadinya hanya untuk menciptakan rasa aman, ya,
Dia tidak bicara secara kebenaran yang utuh, yang sesungguhnya. Dia hanya mengungkapkan kebenaran yang sebahagian, kemudian menutupi kebenaran yang lain. Itu adalah termasuk dengan dusta. Itu termasuk dengan menipu. Karena ada niat sesuatu yang ingin dia sembunyikan, hal-hal kebenaran yang dia sembunyikan untuk niat tertentu, niat yang jahat. Dan bahkan dia merasa punya hak atas fasilitas dan kekayaan yang didapatkan dengan tipu itu tadi. Waktu dia pergi meninggalkan Mesir, dia tidak kembalikan apa yang dia dapat dari hal menipu tadi. Saudara perhatikan, kadang-kala kita membenarkan diri, ya saya tidak berdusta. Tetapi ketika ada nilai-nilai kebenaran lain yang kita sembunyikan, itu sebenarnya sesuatu yang berdosa, saudara. Dan bahkan kita tidak sadari, saudara, itu adalah roh manipulatif. Selain memberikan kenyamanan, selain memberikan keselamatan tadi, ternyata kita itu dibawa pada satu, apa ya istilahnya, saudara? Perasaan punya hak atas berkat yang didapat dari situ. Ya, kita pikir kita tidak berdosa, makanya tidak dikembalikan. Padahal saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham mengorbankan integritasnya. Di Kejadian yang kedua, di Gerar, seperti saya katakan tadi, saudara, di kitab Kejadian 20 ayat 1 sampai 18 kembali lagi diulangi, di mana dia berhadapan dengan Abimelek, raja Gerar. Ya, Tuhan dan ketika itu, saudara, dia juga mengaku bahwa Sarah itu adalah adiknya. Sehingga Tuhan akhirnya datang kepada raja, mengingatkan raja dalam mimpi bahwa Sarah itu istri Abraham. Sehingga Abimelek menegur Abraham dan Sarah dikembalikan. Kalau kita bisa baca di rumah tentang kejadian ini, dalam kitab Kejadian 20 ayat 1 sampai 18, ya. Dan menjadi ironis ketika apa, saudara? Abraham membela diri. Dia berkata, Sarah memang saudaranya. Kejadian 20 ayat 12. Mari kita perhatikan Kejadian 20 ayat 12. Dia berkelit, saudara. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, ya, saudara tiri ternyata. Anak ayahku hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Yang menjadi masalah adalah kemudian ia menjadi istriku tidak disampaikan secara utuh dengan kebenaran adik. Ya. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini akhirnya dilakukan oleh anaknya dari Abraham, Ishak. Kita perhatikan kitab Kejadian 26 ayat 6 sampai 11. Ishak berkata bahwa Ribka adalah saudaranya karena takut dibunuh. Ya, ada juga raja Abimelek yang kemungkinan bukan raja yang sama dengan Abraham tadi. Ketika dia melihat Ishak sedang bermesraan dengan Ribka, dia menyadari bahwa ini adalah istrinya. Akhirnya apa, saudara? Dia menegur Ishak. Perhatikan, saudara. Teguran-teguran itu datang dari orang yang tidak percaya. Bagaimana saya dan saudara menjadi kesaksian kalau kehidupan saya dan saudara ada yang ditutup-tutupi, ya, untuk sesuatu niat, untuk sesuatu maksud yang tidak baik. Memang awalnya untuk kenyamanan, untuk keselamatan, tetapi kita tidak menyadari
saudara? Tadi suami bilang harus menjadi surat yang terbuka, bisa dibaca dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa kita ini adalah orang Kristen, orang yang hidup dalam kebenarannya Tuhan. Dalam keadaan ini saudara, oke lah ketika Abraham masih jadi Abraham, belum ada intimacy, belum ada keintiman yang lebih, atau mungkin kita bilang oh masih iman kanak-kanak Kristen, masih Kristen yang masih bayi. Tetapi ketika dia menjadi Abraham, harusnya merubah polanya sesuai dengan namanya yang disematkan kepada dia. Ketika kita menjadi orang Kristen yang dewasa saudara di dalam Tuhan, apalagi kita sudah melayani Tuhan, harusnya integritas kita jaga. Amin. Kita punya identitas Kristen. Jangan bikin malu saudara. Amin. Untung saja ada intervensi Allah bagi Abraham dan Sarai, dan juga bagi Ishak dan Ribka. Kalau Allah tidak turut campur tangan, kalau Allah tidak intervensi, apa yang terjadi dengan kedua perempuan ini? Amin saudara. Ini terjadi ketika apa? Ada tujuan ilahi dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab ini. Ada tujuan ilahi bagi Abraham dan keturunannya, sehingga Allah dengan kasih-Nya mengintervensi agar tidak terjadi hal-hal yang lebih parah lagi daripada itu, sehingga menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pada saat itu mereka yakin bahwa mereka itu tidak berbohong, ya. Mereka menyatakan kebenaran, tetapi ketika ada yang disembunyikan, dan yang disembunyikan adalah hal yang penting, mereka sesungguhnya tidak sepenuhnya menyatakan kebenaran. Atau apa? Atau hanya setengah kebenaran, karena ada niat, ada maksud-maksud tertentu. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, dusta dalam bahasa Ibrani itu artinya kebohongan, tipuan, kepalsuan, ya. Dan kalau tipu daya itu sendiri bicara tentang kelicikan, penipuan tersembunyi, ya. Dan ada roh tipu daya yang melambangkan kecurangan, kelicikan. Tadi kelicikan itu sudah satu roh dengan itu saudara. Ketika kita hanya mengungkapkan kebenaran separuh atau setengah, kenyataan yang tidak disadari memanipulasi data atau fakta itu memalukan secara rohani. Kita lihat baik Abraham maupun Ishak, bagian pertama ini kenyataan yang kadang juga kita tidak sadari. Kita ditegur oleh orang kafir, kita ditegur oleh orang yang tidak percaya Tuhan, ya. Moral kita jatuh di hadapan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita dipertanyakan integritas kita, kredibilitas kita, reputasi kita goyah saudara. Dan lebih penting lagi, identitas kita menjadi hancur. Mungkin kita melihat ada tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham dan Ishak tadi, ya. Mereka adalah pemimpin rohani, tetapi tahukah saudara, seseorang pemimpin rohani yang kehilangan integritas akan kehilangan wibawa meskipun tetap dipakai Tuhan. Ada ya? Kita sadari atau tidak itu ada saudara. Ada orang-orang tertentu, tokoh-tokoh, pelayan-pelayan, pimpinan
raja yang integritasnya sudah hilang sehingga ia kehilangan wibawa. Ya, walaupun dia masih dipakai Tuhan. Kalau ada tujuan Tuhan dalam hidupnya, dia akan tetap dipakai Tuhan. Tetapi akan ada yang hilang dalam kehidupannya. Amin. Dia tetap dipakai Tuhan, tetapi dia tidak menikmati Tuhan. Dia dipakai Tuhan, tetapi dia tidak mengalami Tuhan. Buat apa saudara? Karena kehilangan wibawa itu. Yang kedua, yang kita tidak sadari, manipulatif adalah dosa yang menyesatkan. Ya, untuk mendapatkan kenyamanan, keselamatan, bahkan kekayaan dan juga fasilitas. Orang pikir, oh enggak apa kok, cuman dusta kecil. Ya, ternyata bisa menyesatkan. Kita akan terbawa dalam dosa yang lain yang sama. Kita seolah-olah orang berdosa, oke lah, wajar ya saudara, manusia. Tetapi ketika kita hidup dalam dosa, itu yang menjadi masalah. Jadi keenakan ya. Oh ternyata tidak apa-apa. Toh saya katakan itu yang tadi benar. Tidak perlu hal ini untuk saya katakan lagi. Akhirnya menjadi penyesatan dalam kehidupan kita. Ya. Semakin lama semakin tersesat. Semakin lama kita menghidupi dosa itu. Abraham 2 kali. Yang ketiga, dosa seperti ini bisa turun menurun. Ya. Ayahnya buat demikian, Ishak juga bikin hal yang sama. Jadi hati-hati, Bapak Ibu sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada kebenaran-kebenaran yang engkau sembunyikan dan engkau hidupi itu bisa menjadi sebuah pembenaran bagi anakmu. Dan dia melakukan hal yang sama. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Ayat pokok tadi kita ya, mengedipkan mata itu ini bicara tentang berkompromi, main mata, saudara. Apa ya istilahnya? Ya main-main lah. Ada yang disembunyikan. Dalam hal ini yang disembunyikan itu sesuatu kebenaran yang dia tidak ungkapkan di dalam hatinya. Dia dengan dirinya sendiri, ya, dia main mata dengan hatinya sendiri. Dan apa yang akan menjadi akibat dari itu? Saya sudah katakan tadi, pertama, hilang wibawa rohani. Kedua, hilang pengalaman dengan Tuhan. Coba kalau dia dengan apa saudara? Dengan terus terang menyampaikan kepada raja Firaun, kepada raja Abimelek tadi saudara, dia akan merasa lebih berbahagia, betul saudara ya, daripada sesuatu yang disembunyikan. Lebih baik kita menerima resiko dari semua kebenaran yang kita ungkapkan daripada kita menerima resiko dari sesuatu yang kita sembunyikan. Amin saudara. Itu juga bicara tentang apa? Bicara kita tidak berserah kepada Tuhan. Tuhan bilang, Abraham keluar, dia keluar. Dan itu dinyatakan kepada Abraham sebagai kebenaran. Makanya Abraham disebut bapak orang percaya. Dia keluar dari zona nyaman, di tempat yang tidak pernah dia tahu sebelumnya. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi dia tidak menyadari penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia ragu-ragu, jangan-jangan saya akan dibunuh karena istri saya cantik, diingini oleh banyak orang, diingini oleh raja. Dia tutupi kebenaran itu. Dia tidak tahu bahwa Tuhan ada beserta dengan dia. Tuhan akan mengambil alih segala sesuatu.
bagi kita. Mari kita menyatakan kebenaran yang seutuhnya, saudara, untuk kita mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita, pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Intervensi Allah ketika Allah menegur raja-raja tadi, itu untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan Allah, tetapi bukan menjadi pengalaman dari Abraham sendiri. Amin, saudara. Tidak menjadi kesaksian karena dia merasa tertuduh dengan apa yang dia perbuat. Bukankah saya dan saudara ketika kita menutupi sebuah kebenaran, kita merasa kita tidak puas dengan hal itu, saudara? Amin. Tetapi ketika kita terbuka dalam segala sesuatu dan Tuhan memperhitungkan semuanya itu bagi saya dan saudara, ada berkat yang kita terima, kita akan merasa lebih bersyukur lagi, lebih besar kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang tidak ada istilahnya ada dusu-dusu rasa bersalah, karena kita merasa bahwa itu betul-betul bahagian yang Tuhan berikan bagi kita. Kita puas, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita punya pengalaman dengan Tuhan. Biarlah kita punya kesaksian untuk dilihat oleh orang, dibaca dalam kehidupan saya dan saudara. Ada Tuhan Yesus di sana. Menjadi surat yang terbuka. Amin, saudara. Haleluya. Dan yang ketiga, akibat dosa manipulatif data dan fakta tadi, saudara, ada tabur tuai. Ya. Ketika Abraham, Ishak, ya, memanipulasi fakta, memanipulasi data di dalam rumah tangga, maka ada akibat yang tidak baik di dalam rumah tangga mereka. Ini konsekuensi, saudara. Ini semacam teguran Tuhan. Ya. Lihat Abraham. Tadi kita sudah baca, dia dapat berkat, ya, lembu sapi tadi, ya. Dan tidak hanya itu, juga dia dapat budak yang diberi Firaun. Tahukah saudara dan saya, kebenaran ini, Hagar adalah budak yang didapat dari Mesir. Hagar jadi masalah tidak? Masalah sampai sekarang, turun-temurun. Kita tidak pernah ada titik temu antara Ismail dan Ishak sampai sekarang. Gara-gara apa? Manipulasi fakta tadi. Kelihatannya sepele, tetapi berdampak panjang, ya. Hagar hadir dalam kehidupan rumah tangga Abraham dan Sarah. Kita lihat Ishak, ya. Ishak, Esau akhirnya bikin masalah untuk keluarga mereka karena kawin dengan perempuan yang tidak berkenan dari turunan-turunan orang. Di sini kita melihat Kejadian 26 ayat 34. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ini Esau, ini anaknya Ishak, ya. Dia punya anak kembar, Esau dan Yakub, kita tahu bersama, ya. Jadi ada orang Het yang diambil oleh Esau. Ayat 35, perhatikan 35, Kejadian 26. Kedua, perempuan itu menimbulkan kepedihan hati, menyusahkan Ishak dan Ribka. Ini akibat dari kebenaran yang tidak seutuhnya.
kebenaran yang tidak disampaikan seutuhnya untuk maksud-maksud tertentu, untuk niat-niat kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan Tuhan, itu bisa dinamakan dengan menipu. Dan akhirnya apa? Istri dan anaknya Yakub menipu Ishak. Coba saudara renungkan, ya. Renungkan kejadian-kejadian yang hanya bisa dikatakan cuma dosa bijaksana yang main mata tadi, saudara. Ternyata dampaknya luas. Dampaknya itu kemudian panjang. Adik keluarga yang terpisah karena Yakub akhirnya melarikan diri, mau dibunuh oleh Esau, saudara kembarnya. Dan berlangsung lagi, Yakub ditipu Laban. Berlangsung lagi. Hasil dari tipuan itu dia dapat apa? Dia diberikan anak, diberikan istri, Rahel dan Lea. Ada lagi persaingan dalam rumah tangga. Seringkali kita berpikir, toh hanya dosa kecil, ya, tidak apa-apa demi keamanan. Ini hanya strategi kok. Tetapi ketika kita memanipulasi informasi, itu akan berdampak tidak baik dalam kehidupan saya dan saudara. Ada kalanya kita menampilkan kesan rohani, tetapi tidak nyata, ya. Menjaga reputasi diri lebih dari integritas supaya orang akui. Dan di zaman sekarang dosa ini berbahaya karena apa? Orang cenderung terbiasa, merasa nyaman melakukan itu. Karena mereka pikir toh ada pembenaran di situ. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sebenarnya adalah identitas dari iblis. Kita lihat bagaimana dia memanipulasi kebenaran untuk mengontrol keputusan dari Hawa. Terus kemudian menyebar kepada Adam. Ya, di dalam Kejadian kita tahu iblis bilang kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, dia memanipulasi kebenaran. Bahkan sampai kepada Yesus, iblis menggunakan ayat-ayat untuk menggoda Yesus. Seakan-akan kebenaran, tetapi ada sesuatu kebenaran yang lain yang penting yang disembunyikan. Ini tipe atau pola iblis, saudara. Harus kita sadari. Ya. Sebab Yohanes 8:44 bilang dia itu bapa segala dusta. Sebaliknya Yesus bilang kepada kita semua, Matius 5:37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Termasuk apa yang kurang, ya. Jadi kalau ya semua utuh dikatakan. Kolose 3 ayat 9 dan 10 saya bacakan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita dalam bagian ini, saudara, ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya, menurut Yesus pencipta kita, serupa dengan Yesus. Ya, kita terus-menerus diperbaharui. Untuk hal inilah makanya firman Tuhan disampaikan pada kita saat ini. Kita harus terus-menerus diperbaharui. Makanya penting kalau datang di gereja.
firman Tuhan. Amin saudara. Untuk selalu diperbaharui agar kita serupa dengan Kristus. Mazmur 15 ayat 1 sampai 2, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela dan yang melakukan apa yang adil dan apa saudara? Yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Artinya dari dalam, kalau ada dari dalam itu lebih tulus, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan. Amin. Mereka yang boleh menumpang di kemah Tuhan, mereka yang boleh diam di gunung Tuhan. Jadi kebenaran harus kita ungkapkan seutuhnya, jangan setengah-setengah. Karena itu akan menjadi roh yang menguasai kita. Dan itu merupakan dosa ketika kita memanipulasi data dan fakta. Sebagai ayat penutup saudara, Amsal 10 ayat 10a tadi, siapa mengedipkan mata menyebabkan apa? Kesusahan. Ada konsekuensi, ada akibatnya. Amin saudara. Jangan mengedipkan mata. Jangan main-main saudara. Jangan setengah-setengah, tetapi ungkapkan seutuhnya segala kebenaran. Mungkin kebenaran itu menyakitkan, mungkin kebenaran itu tidak membuat, tidak menguntungkan saya dan saudara, tetapi semua engkau nyatakan dalam kebenaran yang utuh, dalam kebenaran yang sempurna, dalam fakta dan data yang sebenar-benarnya. Tuhan lebih memperhatikan dan memperhitungkan itu daripada kita menutupi sebagian dari kebenaran. Karena konsekuensi ada bagi saya dan saudara. Amin saudara. Saudara bisa terima kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mengapa semua tokoh Alkitab itu Tuhan sampaikan dengan kebenaran yang seutuhnya? Dia salah-salah, dia benar-benar. Dia ingin memberikan pelajaran bagi saya dan saudara untuk serupa dengan dia. Nyatakan semuanya itu. Walaupun konsekuensi kita di hadapan manusia, mungkin kita ditolak, kita dalam keadaan yang mungkin dalam tekanan kalau kita berbuat hal yang seperti itu. Tetapi pembelaan datangnya dari Tuhan, pertolongan datangnya dari Tuhan. Siapa yang akan mengganggu saya dan saudara, menyusahkan kita kalau Tuhan di pihak kita? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang dengar firman Tuhan, biar Roh Kudus yang akan kembali memetraikan di dalam kehidupan kita.